Oke, jadi kita mau review nih koleksi kita kali ini ya. Udah gue pajang di tembok nih. Lancia Rally 037 ya. Dari semua mobil yang gue pakai di game, yang gue suka dan berhasil gue taklukin paling terakhir ya dia ada Lancia Rally 037, karena bagi kita yang biasa main racing sim atau racing games in general, biasanya kita kan belok secara ceroboh gitu ya. Jadi nggak siapin dulu mobil buat tikungan gitu ya, terus tahu kita langsung hantem gitu di tikungan, kita ngerem terus belok gitu. Atau bahkan kadang beberapa racing sim tuh langsung ngedriftin mobilnya pas di tikungan, which is not realistic ya. So bagi teman-teman yang main game racing sim terutama rally, ini bukan mobil buat beginner ya, definitely. Jadi Lancia Rally 037 itu mobil terakhir juara WRC. Juaranya itu dia di Manufacturers Championship, yang ngendarain itu Walter Rule ya. Walter Rule itu terkenal sama Audi Quattro, tapi actually dia driver dari mobil ini dulu, Lancia 037 ya. Unik juga background dia itu, kalau teman-teman cari dia tuh awalnya Jagoski gitu ya, tapi suddenly jadi rally, tapi at some point in his life dia rally driver. Dan Walter Rule sendiri suka sama mobil ini ya, cuma dia bilang memang mobil ini tuh mobil yang ngajarin dia jadi driver gitu, kurang lebih dia bilang mobil yang ngajarin kita jadi driver ya, karena emang mobil ini nggak bisa dibawa buru-buru, yang tadi gue bilang kayak kalau mau tikungan harus dipersiapin gitu, jadi jauh-jauh sebelum tikungan ini harus dipersiapin. Nah, rivalnya dia itu Audi Quattro ya. Jadi Audi Quattro itu yang kita tahu dia inovatif dan influential ya di dunia motorsport ya, karena dia salah satu yang pertama kali mempopulerkan all wheel drive. Walaupun all wheel drive dulu Audi Quattro juga masih masih baru ya, masih tahap inception, jadi belum bener-bener jago banget, belum kayak Subaru atau Evo banget, masih jauh dari itu ya, dan masih berat, masih sulit buat di maintain gitu ya. Sekarang kita mau review diecast-nya nih. Jadi on first glimpse kita bisa ngeliat tulisan Lancia Racing ya. Mungkin yang tahu rally pasti harusnya tahu tulisannya Martini Racing, tapi it's a good news gitu ya, apalagi buat yang muslim ya, karena Martini itu kan ya merek minuman keras lah intinya gitu kan. Jadi Lancia Racing. Dan di sini juga oh ya, sedikit tentang Lancia. Jadi Lancia itu manufacturer mobil Italia ya, dan memang terkenalnya, jadi sebenarnya gini, Lancia itu under Fiat ya. Fiat itu kan manufacturer mobil dari Italia yang besar banget lah gitu, konglomerat lah mereka. Under mereka itu ada Alfa Romeo, brand Alfa Romeo ya, ada brand Fiat sendiri ya, terus ada brand Ferrari, dan mereka sekarang itu ada dalam alliance ya, dalam aliansi Fiat FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Jadi Fiat dan Chrysler itu bareng gitu. Nah, Lancia itu sebenarnya after Lancia 037 ini mereka masih sukses ya. Mereka masih sukses di rally ya, bahkan jauh lebih sukses dari sebelumnya gitu ya. Dan sampai sekarang Lancia itu masih manufacturer yang paling sukses, 10 kali juara WRC, dan itu berentet tuh. Berentet Stratos, terus ini 037, tapi kan nggak ngurut ya. Nah, pas di Lancia Delta nih yang bentuknya hatchback tuh, nah itu mereka berturut-turut juara tuh mereka, dan terbanyak ya di WRC, mereka juara 10 kali. Tapi ya after mereka akhirnya diturun tahtain sama Toyota Celica ya gitu, Fiat decide mereka juga lebih milih untuk invest ke Alfa Romeo ketimbang Lancia ya, which sebenarnya sedih ya, karena mobil-mobil Lancia itu keren-keren sebenarnya. Bahkan ini kalau kita lihat tadi ya, ada sedikit cuplikan mobilnya dibuka gitu ya, belakangnya dibuka, kapnya dibuka, pintu dibuka, itu kan kelihatan indah banget ya. Dan mobil Lancia itu banyak yang kayak begitu, cakep gitu, dari eksterior cakep,
performance jangan ditanya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sih kita seneng ya mereka balik dengan Ypsilon ya di Rally 2 gitu ya. Semoga nanti ada Toyota versus Lancia lagi someday. But anyway, kita kembali ke review diecast-nya ya. Ada logo Lancia di sini. Kita bisa lihat nih logo Lancia ya. Nah, itu tuh logo Lancia yang klasik ya, begitu tuh. Tameng tuh sedangnya tulisan Lancia ya. Kayaknya nggak ada benderanya, tapi yang di sini ada benderanya. Kalau yang kita lihat di game tuh banyak-banyak di game ya kayak Gran Turismo misalnya itu kan nggak ada benderanya begini ya. But itu logonya Lancia. Di sini ada decal Brembo ya, caliper ya berarti caliper rem jadi kampas bukan kampas rem apa sih, jadi yang ada di cakramnya ban. Nah itu dia ada yang ada di cakramnya yang dalam ban. Nah itu yang Brembo tuh bisa warna merah tuh, brake caliper, lupa bahasa Indonesianya apa. Terus Sparco, terus ada uniknya Bilstein itu kan suspensi ya, merek suspensi yang terkenal, which is Walter Rule itu yang ngendarain Lancia 037 dan Audi Quattro, dia tuh suka banget pakai Bilstein gitu ya. Jadi sampai ya sama Bilstein manfaatin buat jadi branding gitu ya. Jadi Walter Rule itu pecinta Bilstein gitu. Jadi emang selalu suka settingannya Bilstein. Dia punya Porsche 964 RS di setting suspensinya sama Bilstein juga gitu. Mobil pribadi dia sendiri. Terus di sini ada Hella ya di logo yang bawah nih, di di sebelah sini ya. Terus ada decal angka 218, logo Lancia lagi. Ya, and that's it about decals. Nah, kemudian kita lihat detail ya. Saya paling senang detail interior ya. Nah, itu bisa dilihat mesinnya nih, yang di sini mesinnya ya. Jadi ini mesin karena dia MR, mid engine rear wheel drive, mesin di tengah tapi penggerak belakang. Jadi sebenarnya tengahnya itu dia di depan as belakang, dan dia distribusi beratnya 60%, sekitar 60% di belakang, which is berarti berat di belakang nih gitu ya. Makanya mudah buat oversteer dia. Walter Rule sendiri bawa mobil ini pelan-pelan ya. I mean Audi, maksudnya pelan-pelan tuh bukan lambat ya, tapi kayak feathering gitu. Sometimes ngegasnya 12%, 15%, nanti turun lagi 12% lagi, atau 13%, sekitar 18% gitu. Sama kayak atau mungkin pakai left foot pedal gitu ya. Jadi bener-bener gas rem, tapi remnya tuh tipis gitu. Gas rem tipis gitu. Dan Audi Quattro uniknya juga dibawanya kurang lebih sama caranya kayak gitu. Karena emang dia belum settle ya, maksudnya all wheel drive itu masih dalam masa baru lahir lah gitu kasarnya. Dan detailnya itu yang di belakang lampunya ya. Nah ini di sini yang unik nih di bagian bawahnya nih. Sebenarnya kalau versi road going ini ada bagian body yang buat nutupin ini nih. Ini kan transaxle ya, di mana ada gearbox sama differentialnya itu ada di sini nih. Nah tapi sama dia nggak ditutup, karena kalau dalam rally itu kan di service area ya akan lebih cepat kalau misalnya ya nggak ada bodinya kan capek mesti buka body dulu buat betulin ini nih. Kalau mereka mau ganti rasio gigi, mereka mau ganti differential, ribet nih. Nah potnya 2 ya di samping. Terus detail depan, oke, headlightnya detail banget ya. Ada turn signal di sini. Dan jangan kaget kalau detail, karena ini keluaran seringnya keluar. Actually ini baru pertama kali keluar di Silver Series. Regular belum pernah, seringnya premium. Jadi jangan kaget ya kalau detailnya oke banget gitu ya. Detailnya oke banget. Jadi apalagi yang bikin juga Mark Jones ya. Mark Jones itu banyak banget mobil yang dia bikin, dan memang bagi gua ya dia desainer yang paling detail di Hot Wheels dia itu detail karyanya. Toyota Soarer, Starlet yang J Imports tuh yang kecil, Starlet KP61, terus BMW M5 yang baru rilis tuh yang base besi.
Nah itu dia tuh yang bikin, dan kalau kita perhatiin detail banget gitu. Toyota Altezza juga yang baru rilis tahun lalu itu juga, sorry, yang lupa tahun lalu apa 2024, pokoknya yang classics tuh yang warna silver. Nah itu dia yang bikin tuh ya, desainnya dia yang bikin lah semua Altezza gitu. Jangan kaget kalau emang hasil desainnya dia tuh detail banget. Dijulukin The Godfather kalau di Hot Wheels gitu ya kan, di sesama tim Hot Wheels. Em, dan oke, tadi belum sempat bahas bagian interior depannya ya. Ini kita bisa lihat setir kiri spion nggak ada. Well, em, lagi balapan rally di mana lu ngadu waktu, ya lu nggak butuh spion lah gitu. Dan treknya kan pasti dikosongin gitu kan. Terus dua bucket seats ya, mungkin agak nggak kelihatan ya, mungkin nanti ini perlu kamera makro untuk lihat ya, tapi dua bucket seats, jadi kursi khusus balapan ya. Terus ada wiper di depan kacanya tapi transparan ya, nyatu sama kacanya. So overall ini sangat one of the best Hot Wheels Silver Series yang pernah gue beli. Mungkin the best actually, mungkin ya gitu. And fun fact, ini made in Indonesia guys. Jadi seri ini Lancia yang ini biasanya yang premium sama yang seri period correct tuh yang pakai kotak transparan itu bukan buatan Indonesia. Ini buatan Indonesia, dan actually gue bangga banget sebagai orang Indonesia, ini hasilnya bagus banget gitu ya. Terakhir itu Indonesia seri yang dibikin sama Indonesia tuh yang gue tahu Nissan 5-pack yang ada Nissan Silvia, GTR R32 dan lain-lain. Terus ya gue kurang puas lah gitu Nissan 5-pack. Gue nggak bilang buatan Indonesia jelek, tapi gue kurang puas aja sama diecast-nya gitu karena tampaknya banyak yang kurang. Well, 5-pack itu kan cuma reguler isi 5 gitu kan. Terus ada yang gue puas itu seri BMW ya, itu bagus semua. Gue punya M1 sama M5 itu actually made in Indonesia dan bagus. Tapi yang paling bagus ini Lancia 037 ya. Dan terus be told ini base-nya Zamak actually. Kalau teman-teman lihat ya, mungkin kalau ya mungkin berat tuh sama kalau disentil-sentil tuh kan bunyi ya. Terkesan besi, tapi actually ini Zamak ya. Zamak itu zinc, alloy, magnesium, AC-nya gue lupa tapi campuran. Sayang magnesium gitu ya. Nah, ini Zamak itu bukan seri maksudnya, tapi bahannya gitu. Ada yang serinya Zamak gitu ya. Dan udah mulai banyak yang masuk ke Indonesia, tapi Zamak itu secara spesifik tuh unpainted base nih. Base-nya tuh rasa logam tapi bukan besi kayak ini nih. Kayak di Hako GTX ya, ini kan bodinya besi nih, ya kan? Gitu, berasa pasti. Nah, cuma ini Zamak sih dan dia unpainted. Ada lagi yang base-nya besi ya buat perbandingan nih, Nissan Skyline Silhouette. Nah, ini dia. Nah, besi ya. Ini bawahnya besi nih, pure besi. Gitu. Jadi so far ini worth it banget buat diserok guys. Ya mungkin teman-teman nggak tahu mobilnya, tapi ini bagus banget gitu ya. Dan apalagi buat penggemar rally ya. Lancia 037 dengan base-nya cukup solid ya, Zamak gitu ya, interior, eksterior, detail, dan harga Hot Wheels Silver Series segera diserok sih guys. Kalau menurut gue ini worth it dan bagus banget.